Kalau saya lihat sih, ini sepertinya ya kemungkinan besar itu akan ada calon perseorangan. Kalau dilihat dari arah kebijakan yang disampaikan oleh KPU Jakarta, bagaimana Hmm. mereka merespon misalnya dugaan pencatutan itu sebagai ya nanti dikurangi saja syarat dukungannya. Padahal Hmm. itu adalah pelanggaran berat terhadap konstitusionalitas hak pilih. Hak pilih itu bukan sekedar untuk mengakomodir hak warga untuk bisa memilih, tetapi hak Ya. warga untuk bisa memilih calon yang memang betul-betul dihasilkan dari proses yang konstitusional, bukan dari proses misalnya melibatkan pencatutan data. Nah, walaupun tadi disebutkan tidak terlibat pasangan calon dengan data-data yang Ya. diduga dicatut dan itu hasil kerja relawan, mohon maaf ya, yang bertanggung jawab dalam pencalonan itu pasangan calon. Jadi dia tidak bisa kemudian melemparkan Hmm. tanggung jawab itu kepada relawan dengan mengatakan tidak tahu dan nanti akan disisir oleh KPU Jakarta melalui verifikasi administrasi atau verifikasi faktual. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menyatakan akan tetap mengeluarkan surat keputusan penetapan pasangan calon perseorangan pada Pilkada Jakarta 2024 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Sebelumnya, pencalonan cagup-cagup independen itu tersandung viralnya pencatutan NIK sejumlah warga DKI untuk Dharmakun yang nantinya digunakan sebagai syarat pencalonan perseorangan. KPU Jakarta memastikan akan tetap melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu penetapan surat keputusan pada 19 Agustus mendatang. Namun, KPU Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu. KPU mengatakan bahwa pasangan perseorangan Dharmakun akan tetap melanjutkan pada tahapan berikutnya sesuai jadwal yang telah ditetapkan, karena itu merupakan agenda secara nasional. Itu belum apa-apa sudah lepas tanggung jawab. Harusnya yang dilakukan pertama kali adalah meminta maaf kepada publik dan berani mengambil tanggung jawab. Jadi sebenarnya ini kan baru berstatus bakal calon ya, untuk memenuhi persyaratan mendaftar dari jalur perseorangan. Kalau betul-betul mau bertanggung jawab dan kemudian membayar kesalahan kepada nama-nama yang dicatut yang diklaim dilakukan oleh relawan, ya mundur saja dari pencalonan perseorangan. Kan tidak harus mendaftar. Karena yang dilarang itu mundur kalau sudah mendaftar sebagai pasangan calon tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti. Kalau sekarang ini kan betul-betul istilahnya mencederai hak warga, konstitusionalitas warga untuk dijaga, dilindungi kerahasiaan data pribadinya. Tapi kemudian ya tidak bisa dengan hanya mengatakan itu perilaku atau kerja-kerja relawan. Berarti kan dia sendiri tidak bisa mengontrol relawannya begitu. Terkait adanya pencatutan nomor induk kependudukan warga Jakarta yang digunakan oleh pasangan perseorang tersebut untuk mendaftar, hal itu belum bisa mempengaruhi tahapan selanjutnya. Karena pada saat rapat pleno verifikasi faktual tidak ada keberatan terkait sahnya dukungan pasangan tersebut, dan itu juga telah dibacakan berita acaranya. Ketika nantinya Bawaslu dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan menyalahi aturan tertentu, maka akan ada mekanisme lainnya dan akan ditindaklanjuti segera mungkin. Sementara Bawaslu DKI Jakarta meminta kepada warga segera melapor ke lembaga tersebut bila nomor induk kependudukan miliknya dicatut untuk mendukung pasangan calon perseorangan pada Pilkada DKI Jakarta 2024 Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Nah dari situ kenapa bisa misalnya muncul namanya sebagai pendukung dan kemudian menjadi kontroversi, walaupun kemudian KPU mengatakan tercampur datanya dari yang sebelum disaring dengan kemudian yang sudah tersaring. Nah pernyataan sebelum disaring verifikasi administrasi dan faktual, tapi kan fakta bahwa data itu sempat digunakan itu tidak bisa dibantah karena itu diakui bahwa yang mengumpulkan ada relawan dan kemudian dilakukan saringan lewat verifikasi administrasi. Dengan dia menggunakan dan menyetorkan itu ke KPU itu sudah pencatutan. Begini saja Bang Leo ya, menyetorkan KTP itu hanya lampiran. Tapi bentuk dukungan harus berupa pernyataan mendukung yang bisa dibuat sendiri-sendiri, individual, atau kemudian dikumpulkan bersama-sama, kumulatif, yang disertai tanda tangan. Nah, ketika dieliminir misalnya di verifikasi administrasi sekalipun, tapi kan sudah sempat ada tanda tangan yang disetorkan. Dari mana tanda tangan itu diperoleh? Itu kan ada tindak pidana lanjutan, itu pemalsuan. Kalau itu sampai terjadi, gitu. Beni mengungkapkan sudah ada sejumlah warga yang melapor terkait pencatutan NIK yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan atau independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Apalagi pencatutan NIK itu menjadi isu yang serius. Karena itu Bawaslu memastikan bahwa semua laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti. Selain itu, KPU Jakarta mengatakan akan meminta kepada calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun dan Kunwardana untuk menjelaskan soal data KTP warga untuk maju jalur perseorangan Pilgub Jakarta 2024.
pihak. KPU sendiri mengatakan dalam posisi ini pihaknya hanya menerima data dari pasangan Darmakun. KPU Jakarta hanya berperan untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dari data yang diberikan oleh paslon. Tahapan verifikasi faktual tersebut kini telah rampung. Pihaknya bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu ihwal dugaan pencatutan identitas tersebut. Jika waktu yang diberikan kepada kami itu cukup, lalu kemudian misalnya kami juga diberikan tenggat waktu yang memadai juga untuk melakukan verifikasi secara internal, kami kira ini akan terkoreksi oleh kami dalam tim sebelum kami upload ke Silon. Tapi pada faktanya kami hanya punya waktu yang sangat terbatas. Sementara kami harus bekerja dengan waktu untuk mengumpulkan jumlah KTP yang sesuai dengan minimal yang harus kita kumpulkan, dan kami tahu bahwa ini akan diverifikasi. Karena akan diverifikasi, maka tentu saja kami biarkan KPU yang akan memverifikasi. Artinya kalau kemudian ada polemik yang terjadi, berarti pertama ada persoalan di dalam konteks sistem, kemudian kita juga melihat bagaimana, atau kita semua tentu juga harus mengevaluasi bagaimana verifikasi itu dilakukan oleh KPU. Karena KPU punya budget, punya anggaran untuk itu, punya sumber daya untuk melakukan itu, dan punya waktu untuk melakukan verifikasi itu. Saya ambil contoh misalnya, kalau seandainya yang dikomplain sekarang itu adalah data atau informasi atau dokumen yang kami sampaikan itu sebelum verifikasi administrasi, saya kira tidak bisa menjadi satu ukuran. Atau kemudian yang diprotes itu adalah data yang kami masukkan sebelum verifikasi faktual misalnya. Nah kalau kemudian itu sudah melalui proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, itu domainnya ada di KPU. Kami kira KPU yang bisa menjawab bila mana atau ditemukan ada misalkan individu yang merasa nama mereka atau data mereka dicatut oleh tim pendukung kami. Cukup paradoks. Pertama, mestinya calon perseorangan itu adalah oase di tengah mengguritanya kekuatan partai politik yang berkongsi dalam satu kekuatan politik yang besar, sehingga tak ada calon yang kemudian muncul dari partai politik yang lain selain dari kubu kiri. Kenapa saya sebut sebagai oase? Karena memang calon perseorangan ini adalah antitesa dari bagaimana publik dan calon itu menganggap partai politik adalah sesuatu yang sebenarnya agak jauh dari perjuangan demokrasi. Dalam konteks itulah mestinya kita ini senang, gegap gempita karena ada calon perseorangan yang kemudian secara verifikatif mampu menjadi penantang dan kontestan di satu pilkada yang menurut saya cukup spektakuler di Jakarta. Unfortunately, cuman kita agak sedih kalau kemudian calon perseorangan itu yang kita harapkan sebagai bagian dari pembangunan demokrasi yang sehat dalam proses pencalonannya juga menggunakan cara-cara yang tidak elok, menggunakan cara-cara yang anti demokrasi, dan jelas ini sangat anti etika, dan tentu saja kita sangat layak untuk mengutuk ini semua. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam gagal maju. Namun ia mengumumkan jika kartu tanda penduduk dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Komjen Dharma Pangrekun dan Kunwardana Abiyoto. KPU Provinsi Jakarta mengumumkan jika pasangan independen tersebut telah lolos verifikasi faktual tahap kedua sehingga dipastikan ikut kontestasi pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Darmakun. Malahan sebagian warganet mengunggah tanggapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Darmakun. Karena apapun pencatutan KTP secara pribadi, bagi saya ini adalah kejahatan demokrasi yang tak bisa dimaafkan. Jadi jangan hanya karena ingin berkompetisi, jangan hanya karena ada kesan memunculkan lawan misalnya di Pilkada Jakarta, menggunakan cara-cara yang sebenarnya sama sekali tidak pernah dibenarkan dalam logika politik ataupun dalam logika demokrasi yang lainnya. Terus terang saya cukup sedih, Bang. Dulu misalnya kita ribut-ribut terkait dengan pemilih fiktif ataupun misalnya data-data yang terkait apakah seseorang boleh menjadi orang yang memiliki hak untuk mencoblos di TPS ataupun tidak gitu ya, misalnya ada DPT dan seterusnya. Tapi kita juga tahu hari ini ternyata pencatutan itu adalah pengulangan bagaimana manipulasi terkait dengan pemilih itu juga terjadi justru di tengah kemerdekaan dan demokrasi kita tumbuh berkembang dengan baik. Dulu misalnya persoalan DPT itu ada orang yang sudah meninggal tapi kemudian dia punya hak suara dan digunakan oleh orang yang lain. Anak yang baru lahir 2 minggu juga punya hak suara dan tiba-tiba misalnya juga ada yang mencoblos di KPU. Jadi demokrasi kita kalau kita asumsikan sederhana mestinya sudah meninggalkan pola-pola jahiliyah
pola-pola manipulatif hanya demi untuk memenangkan pertarungan. Anies Baswedan pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikael Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Darmakun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Darmakun. Anies dalam postingan X-nya mengunggah, "Alhamdulillah KTP saya aman." Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. KPU Provinsi Jakarta telah meloloskan pasangan Darmakun setelah berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagup dan cawagup melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP. Per hari ini, pencatutan itu adalah bagian bagaimana demokrasi kita sebenarnya tidak baik-baik saja berjalan di tempat, dan tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta. Karena kalau prosesnya saja bermasalah, karena kalau prosesnya saja itu mengandung kecurigaan, karena prosesnya itu kalau kemudian menimbulkan kegaduhan dan huru-hara, tentu tak ada yang bisa diharapkan dari pemimpin yang semacam ini. Bagi saya, mending jauh lebih terhormat melawan kotak kosong ketimbang misalnya harus melawan calon perseorangan tapi melalui proses yang tidak indah, tanpa melalui proses yang anti demokrasi, dan tentu ini melukai keadilan publik secara umum. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya kita tentu berharap dalam sehari dua hari ini teman-teman Bawaslu di DKI termasuk di Bawaslu di pusat harus ngomong ke publik. Jangan seperti tak ada persoalan apapun yang cukup serius. Semua orang sudah mulai teriak bagaimana pencatutan KTP yang dilakukan secara ilegal. Ini jelas jahat bagi demokrasi, dan tentu saja kita tidak bisa berdiam dalam konteks itu.